Eh, Bu, tuh taksi online udah datang. Nomor platnya sama sih sama di handphone tuh. Tiara, ya ibu tahu kamu sedang bermasalah sama mertua kamu. Tapi bermasalah itu bukan berarti kamu tidak menghormati sama mertua kamu. Kamu tahu mana yang baik dan benar. Ibu tahu kamu pasti tertekan dengan masalah ini. Kamu harus membela Bu Karina padahal kenyataannya penampakan. Suara anak kecil. Ya mama berisik sih, Ma. Iya, sayang. Iya. Kenapa bisa ada Arka di sini? Ma, sekarang Radit minta. Tolong keluar. Arka butuh ketenangan. Mah, ayo kita keluar aja. Kamu terlibat ya? Kakak mau minta tolong untuk bantu urusin Arka. Aku mau bawa dia pulang, Kak. Dia pasti kangen sama ibunya. Yuk. Ayo, sayang. Tuh lihat kamu nikah. Dia udah nyaman sama aku kok. Anika nelfon. Hah? Kenapa dimatiin? Nan, gue beneran takut. Gue juga seorang ibu, jadi gue tahu rasanya gimana kehilangan anak. Iya udah, lo tenang dulu. Kalau gitu mendingan kita pulang. Supaya kita bisa menghadapi masalah ini dengan tenang. Oke? Udah, santai. Raisya sayang, yuk. Ayo. Ayo. Sini. Ayo. Ayo. Sayang. Ayo. Ayo. Udah, santai. Kok nggak ada suaranya ya? Mungkin sinyal Anika lagi nggak bagus. Nanti kalau sinyalnya udah bagus pasti Anika telepon kamu lagi. Bu, tuh taksi online udah datang. Nomor platnya sama sih sama di handphone tuh. Tiara, ya ibu tahu kamu sedang bermasalah sama mertua kamu. Tapi bermasalah itu bukan berarti kamu tidak menghormati sama mertua kamu. Kamu tahu mana yang baik dan benar. Ibu tahu kamu pasti tertekan dengan masalah ini. Kamu harus membela Bu Karina padahal kenyataannya penamparan itu benar-benar terjadi. Sebaiknya kamu ceritain semuanya ke Rangga. Iya Bu, Tiara emang merasa tertekan. Tiara ngerasa membohongi hati nurani Tiara kalau Tiara harus bersaksi dusta. Gini Tiara, kamu sama Rangga itu kan sudah menikah. Jadi masalah apapun harus kamu ceritakan sama Rangga. Dia harus tahu. Kamu ini bukan lagi dua, melainkan satu. Itulah janji pernikahan kalian. Makasih ya Bu. Ibu datang ke sini bisa bikin Tiara tenang. Ya, Ibu senang akhirnya sekarang kamu udah tenang. Neng, Bu, maaf. Ini supirnya udah nunggu kelamaan kagak enak. Ya udah, Ibu pulang dulu ya. Jaga diri baik-baik ya. Iya, Pok, hati-hati ya di jalan, jagain Ibu. Terus nanti jangan lupa kabarin Tiara ya. Tenang aja, Neng. Kalau soal ibu mah di tangan Atun, wah nggak usah khawatir ya, Bu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Di sini, Neng. Pok. Ya.
Masih belum ada telepon lagi dari Anika. Kayaknya ini bukan karena sinyal jelek deh. Aku ngerasa Anika nggak berani ngomong sama aku. Aku nggak mau mikirin ini. Tapi kenapa perasaan aku nggak enak ya? Enggak. Kenapa sih? Kenapa sih? Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Jangan kayak gini. Apa? Iya, malu kali ini kan tempat umum. Oh, iya aku tahu ini tempat umum. Tapi aku kangen banget sama kamu. Terus gimana dong? Ya di apartemen aja, jangan di sini. Kamu kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin, kamu seperti mikirin sesuatu. Kamu mikirin apa? Iya, aku mikirin Anika. Kamu udah tadi ada telepon Anika nggak? Aku udah telepon Anika, tapi nggak diangkat sama dia. Ya, biasalah Anika. Orangnya di mana, handphonenya kemana. Yaudah kita tunggu dulu aja di atas ya. Nanti paling sejam lagi aku telepon dia. Oke? Ya udah deh. Ya. Cantik banget sih. Aku bukain, bentar ya. Silakan. Ya. Silakan Tuan Putri. Sus, Iya, Pak. kapan sih saya boleh pulang? Saya udah gak betah banget deh. Saya pengen pulang, Sus. Soal itu Mbak harus bicara dulu sama dokter. Saya nggak bisa mutusin, Mbak. Saya tuh udah kuat, Sus. Buat apa lagi sih saya dirawat di rumah sakit? Nih badan saya tuh... Au, punggung saya, Sus. Mbak, hati-hati, Mbak. Kalau Mbak masih sakit seperti ini, berarti Mbak belum sehat. Harus masih dirawat di rumah sakit ini terus. Permisi ya, Mbak. Aduh, gimana ya? Gue gak pengen lama-lama di rumah sakit kayak gini. Gimana nanti kalau Papa sampai ketemu sama Tante Karina? Terus dia bicarain soal Arka. Aduh, takut banget deh gue. Kalau Papa sampai tahu, selama ini gue udah bohongin Papa. Kamu kenapa, sayang? Enggak. Apa nggak mendingan kamu samperin Anika aja di rumahnya? Kok kamu tiba-tiba minta aku untuk datang ke sana? Iya, daripada sekarang aku cuma nungguin telepon dari Anika. Mendingan langsung samperin aja, ya kan? Aku tuh hari ini ngerasa jadi ibu yang gagal deh, enggak? Loh, kok kamu mikirnya gitu? Ya karena aku udah ngebiarin Anika bawa Arka 2 kali hari ini. Yang pertama kali aja dia ceroboh kayak gitu. Dan sekarang malah kayak gini lagi. Aku tuh tadinya mau langsung aja samperin Anika di rumah mama. Cuman aku takut ketemu sama Radit. Udah, kamu gak usah salahin diri kamu terus. Arka kan baik-baik aja. Dan yang namanya musibah, kan kita gak ada yang tahu. Jadi udah ya, udah. Jangan salahin diri kamu terus. Oke? Nah itu pasti Andika, coba lihat. Enggak, ini mama. Mama, Halo, Ma. Apa maksud kamu? Membiarkan Arka ada di rumah ini? Hah? Arka di rumah mama? Kamu tuh ibu macam apa sih? Sampai kamu nggak tahu anak kamu sendiri ada di mana? Ma, Arka itu tadi dibawa sama Anika. Anika dari tadi nggak bisa dihubungin. Tiara udah coba hubungin Anika. Tiara nggak mungkin lama ngebiarin Arka dibawa sama siapapun. Arka kan masih kecil, masih butuh Tiara juga. Kalau kamu sadar soal ini, harusnya kamu bisa mencegah ini dari awal, Tiara. Ma, ini Rangga, Ma. Mama tahu kan, Tiara tuh sangat protektif sama Arka. Dan kita juga percaya sama Anika untuk membawa Arka. Dan kita juga sama sekali nggak nyangka, Ma, kalau ternyata Anika itu membawa Arka ke rumah Mama, bukannya ke sini. Nggak, kamu tuh selalu aja belain istri kamu ya. Kalau dia memang protektif sama anaknya, dia seharusnya nggak kehilangan anaknya sekarang. Ma, udah, Ma. Maafin Tiara ya, Ma. Rangga langsung ke sana deh untuk jemput Arka ya. Dengar ya nggak? Asal kamu tahu, yang bawa Arka ke rumah ini bukan Anika, tapi Radit.
Dan sekarang, Radit sama